Halo, halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya, kita ketemu lagi di uh, awal pekan ini hari Senin tanggal 28 November 2023 dan ini adalah tanda dimulainya kampanye ya, Mbak Agi ya. Kampanye cuma pendek ya sampai tanggal berapa Februari ini, Mbak? 10 Februari, 10 Februari ya kalau tidak 10 salah. Februari. Koreksi sekarang tanggal 27 kali ya Mas Ersu. Besok tuh baru tanggal 28 ya. Sekarang 27 ya, sorry, sorry. Sekarang 27, besok tanggal 20. Jadi besok dimulai, dimulainya itu baru akan dimulai dan sampai Februari nanti. Pendek sekali, 75 hari kalau nggak salah ya kampanyenya, Mbak Juban, ya. Iya iya, ya sekitar segitulah. Ya, ya. Mm-mm. Dan Betul. saya kira tapi sebenarnya ini nggak pas ya ngomongin kampanyenya damai gitu. Kalau Bawaslu bikin kampanye damai, ya bagaimana akan ada kedamaian kalau yang terjadi kecurangan. Kan gitu ya Mbak Agi ya? Iya ya, betul sekali karena memang sudah dari sejak sebelum dimulainya kampanye kan dimulai kampanye baru besok begitu. Tapi kecurangan itu sudah terjadi dari sejak sebelumnya. Bahkan mega kecurangan atau kecurangan yang sangat dahsyat itu bisa kita lihat itu berada di MK begitu di institusi yang paling tinggi begitulah. Jadi tidak heran Mas Irsu kalau tadi pagi kan ada Rakornas ya rapat koordinasi nasional pemilu damai yang diadakan oleh Bawaslu. Kalau sorenya itu deklarasi pemilu damai juga tapi diadakan oleh KPU. Tapi yang lebih seru mungkin yang pagi karena ini dari masing-masing paslon itu ditampilkan mereka masing-masing pidato gitu Mas Irsu. Dan rupanya di situ Anies sudah mulai berani nih untuk bukan menyindir lagi sih sebenarnya tapi menjelaskan gitu soal adanya kecurangan itu yang sudah dimulai sejak sebelum adanya pemilu. Iya. Jadi sebenarnya ini salah salah apa salah tema ya kalau Bawaslu bikin istilahnya kampanye damai atau sebenarnya mereka tahu tapi ya sudah template-nya memang mesti mereka bicara soal kampanye damai karena kemarin saja kan kita tahu bagaimana sikapnya Bawaslu dalam soal pertemuan para kepala desa itu saja kan itu dikecam oleh banyak kalangan. Ini para netizen juga ngamuk gitu karena Ya. di sana saja Bawaslu udah nggak bisa netral di situ ya. Dia berpihak sekali kan waktu itu Bawaslu menyatakan tidak ada ajakan dan sebagainya. Jadi ini bullshit aja lah sebenarnya ajakan kampanye damai yang disampaikan oleh Bawaslu ini hanya formalitas saja gitu. Dan kalau kita lihat yang terjadi soal kecurangan itu, kalau tadi Anda menyebut mulai apa yang paling terbuka itu adalah di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kan Mahkamah Konstitusi ini adalah hilir dari seluruh proses kampanye. Jadi semua nanti bermuaranya ketika terjadi sengketa itu ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi bayangkan kalau hilirnya saja itu sudah curang, ya berarti kan dari hulu sampai ke hilir kecurangan itu terjadi kan Mbak ya. Dan yang menarik itu sekarang PDIP kan sedang teriak-teriak soal kecurangan pemilu yang dilakukan oleh kubunya Pak Jokowi, kita nyebutnya begitu ya, kubu Pak Jokowi itu adalah Prabowo dan Gibran. Tetapi faktanya kemudian di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya PDIP itu juga sama curangnya, karena di mana-mana kan muncul pengakuan juga foto-foto, foto dan video yang menunjukkan bagaimana mereka juga berlaku curang. Cuman modusnya berbeda ya Mbak Agi ya. Kalau kalau PDIP itu sekarang levelnya dia main di daerah gitu ya, banyak kan dan sebelumnya juga sempat muncul di apa di Badan Intelijen Negara, ya BIN karena itu munculnya fakta integritas gitu walaupun dibantah. Tapi kan kemudian kita tahu kepala BIN Papua Barat itu diganti oleh Panglima TNI ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ya memang terjadi pelanggaran gitu. Jadi PDIP main di situ dia dengan Badan Intelijen Negara dan kemudian dengan kepala-kepala daerah. Sementara kalau Prabowo dan Gibran yang mainnya itu di aparatur negara dari pusat gitu ya bahkan bisa juga sampai ke daerah-daerah terutama daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh PDI. Dalam hal ini kita menyebutnya adalah para pejabat kepala daerah ya Mbak. Ya, pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini kan banyak banget ini ya mulai dari gubernur sampai bupati dan wali kota. Hanya saja tidak semua sebelum ini semua di pejabat ini dikendalikan oleh Kemendagri karena faktanya seperti yang terjadi di Sorong itu dikendalikan oleh Badan Intelijen Negara dan itu afiliasinya ke PDIP. Saya kira jadi yang terjepit sekarang Anies Baswedan dong yang Mbak Agi dalam situasi begini ya. Iya betul sekali Pak Sirsu. Saat ini saya rasa dengan ya Anies ini sendiri juga dia mengakui bahwa mungkin pendanaannya begitu ya, pundi-pundinya itu juga paling minim begitu, istilahnya itu paling flat lah begitu. Dan pengusaha-pengusaha saat ini yang berani untuk mendanai begitu, yang menggelontorkan untuk tim Anies ini katanya juga hanya dari pengusaha-pengusaha menengah saja dan biasanya adalah mereka yang mandiri, yang tidak
terlibat dengan tidak terlalu banyak terlibat dengan perbankan, tidak terlalu banyak terlibat dengan permodalan dari pemerintah seperti itu gitu. Izin-izin konsesi pemerintah ya kan gitu ya. Betul. Ya. Pokoknya kalau pengusaha-pengusaha yang itu kaitannya dengan regulasi pemerintah, misalnya izin pertambangan, izin apa, regulasi perdagangan dan sebagainya, terus konglomerasi besar yang pasti ada hubungannya dengan pemerintah, karena konglomerasi itu jangan dianggap mereka mainnya itu main bisnis bener, karena mereka ini juga mainnya banyak dengan penguasa, terutama perizinan. Betul. Ya. Perizinan Betul. itu pertambangan, apakah itu real estate, macam-macam itu semua kaitannya dengan pemerintah nggak berani kan. Dan ini juga menjelaskan mengapa kemudian banyak sekali ada beberapa nama yang tadinya disebut muncul di tim sesnya Anies atau timnasnya Anies itu kemudian mundur juga. Itu kaitannya saya kira juga banyak yang memang masih takut juga gitu. Saya pikir tadinya setelah Anies resmi terdaftar sebagai calon presiden itu selesai itu tekan menekan. Tapi ternyata masih terus berlangsung ya, Mbak Agia. Ya, saya rasa itu adalah merupakan kelanjutan ya Mas Hersu, bukan perubahan, tapi itu kelanjutan dari yang sebelumnya yang dialami oleh Pak Prabowo yang katanya selama 20 tahun dia puasa, begitu kan? Dia mengatakan selama 20 tahun bisnisnya itu mandek, bisnisnya itu tidak bisa berkembang karena tekanan begitu. Dan saat itu dia berada di pihak oposan begitu, dia berada di pihak oposisi. Nah, saat ini sebetulnya Pak Prabowo seharusnya bisa bersikap bijaksana ya kalau seandainya ada kecurangan itu yang menguntungkan dirinya walaupun bukan dia yang mendesain tapi yang mendesain adalah orang yang menginginkan dia maju, yang menginginkan dia menang begitu kan. Itu kan suatu hal yang berbeda. Nah, tapi dia mengetahui kalau seandainya dia mengetahui hal tersebut seharusnya dia bisa menghilangkan itu, seharusnya dia menyingkirkan itu kalau seandainya dia memang berkomitmen terhadap pemilu yang berintegritas, yang jujur begitu. Ya, saya kira nggak bisa, Mbak. Anda ingat waktu pidato di ulang tahun Golkar ke-59 beberapa waktu yang lalu yang tadi isunya Gibran mau digolkarkan itu kan, Pak Prabowo kan mengakui bahwa dia sekarang berguru dengan Pak Jokowi karena dia kalah 2 kali dalam Pilpres begitu ya. Nah, sekarang saya belajar dari Pak Jokowi apa ya, dia menyebutnya itu lempar-lempar kaos dan sebagainya gitu. Wah, itu dia sebut begitu. Saya belajar seperti itu, kata itu soal sikap kenegarawanan. Saya kira mungkin Pak Prabowo bukan hanya belajar soal lempar kaosnya, karena Pak Prabowo ini kan sebenarnya juga korban juga pada Pilpres 2019 lalu kan ya, Mbak Agi, kita tahu sengketanya sama konstitusi. Tapi ya itu tadi yang sangat disayangkan kok justru sekarang ini Pak Prabowo itu sangat sadar bahwa kalau nggak main gaya Jokowi dia nggak akan jadi presiden gitu. Jadi ya sekarang dia ikut dengan gaya Jokowi. Harusnya kan nggak boleh seperti itu ya. Dia sendiri kan harusnya punya pengalaman bagaimana dizolimi gitu ya, dan dizolimi itu kan nggak enak, jadi jangan juga kemudian berlaku zolim pada orang lain, meskipun katakanlah bukan Pak Prabowo langsung yang melakukan, tapi dia tahu bahwa terjadi hal-hal yang zolim, terjadi hal yang curang, harusnya Pak Prabowo tidak boleh tinggal diam, kan begitu Mbak Agi. Oke. Iya, betul sekali. Mulai dari mana kita mau soal kecurangannya ini? Kita siapa dulu yang kita bahas? Nah, ini kita mulai dari Bawaslu tadi ya Mas Hersu. Jadi ini menyambung saja dari yang Mas Hersu katakan tadi. Jadi Pak Prabowo di Rakornas Bawaslu yang tadi pagi, dia mengatakan bahwa kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu itu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Dia menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu itu pasti akan bersih, jujur, adil, dan tanpa kecurangan apapun. Itu yang dinyatakan Pak Prabowo ya. Dan iya, memberi keyakinan bahwa gue gak akan diam aja deh, kalau dari pokoknya kalian gue anggap udah jujur gitu. Dan dia mengatakan dan wujud dari demokrasi itu adalah pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia menuntut dan mendambakan pemilu yang bersih, yang transparan tanpa kecurangan apapun. Nah, sementara dari pihak Anies itu seperti tadi yang kita sebut, ya dia sudah mulai mempersoalkan tentang kecurangan itu tadi, bahwa kecurangan itu sudah terlihat bahkan sebelum kampanye itu dimulai dan itu ramai sekali ada di masyarakat. Nah, kita mungkin bisa mendengarkan Mas Hersu apa yang dikatakan oleh Anies. Kami menyambut baik komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh jajaran aparatur penegak hukum, dan kami berharap bahwa di dalam pelaksanaannya ada keseriusan di dalam mendisiplinkan. Kita semua yang pernah berada di dalam posisi memimpin pasti pernah mengalami. Kita memberikan arahan jalan lurus, tapi mungkin ada satu dua anak buah yang memilih belok.
milih belok kanan, milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan. Karena itu kami berharap kalau ada yang belok kanan, belok kiri, segera ditegur, segera diluruskan, segera didisiplinkan, agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan. Bukan sekedar pernah diperintah, tapi konsisten menjaga perintah itu dilaksanakan sampai ke bawah, sampai semua yang terlibat. Integritas pemilu kita bukan dinilai dari fakta yang kita tanda tangani, tapi dari peristiwa di lapangan yang sesuai dengan fakta yang kita tanda tangani. Konsistensi di tempat paling ujung itu yang paling penting. Yang berikutnya mari kita sama-sama jaga. Karena baru pada pemilu kali ini, menjelang pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu sebelumnya, tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada di ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Kita buktikan kepada semua bahwa apa yang berkembang di masyarakat hari ini dijawab dengan netralitas, dijawab dengan konsistensi atas apa yang ditandatangani, apa yang dikatakan undang-undang dilaksanakan sepenuhnya di lapangan. Sehingga kecurigaan yang hari ini berkembang di masyarakat akan bisa pupus. Karena pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Pilarnya non-demokrasi rasa takut. Ketika rasa takut hilang, non-demokrasi tumbang. Ketika trust, kepercayaan menurun, demokrasi mengalami penurunan. Pemilu ini untuk menjaga demokrasi kita. Karena itu kepercayaan sebagai pilar demokrasi harus kita jaga sama-sama. Insya Allah menyaksikan komitmen yang ada, yang tadi disampaikan juga dari mulai Bawaslu, KPU sampai kepada Kapolri, Panglima TNI, insya Allah juga Kejaksaan Agung. Insya Allah kita sama-sama bisa memulihkan itu. Kami berkomitmen. Kami sama-sama berkomitmen, dan bagi kami yang kami butuhkan dalam perjuangan ini adalah netralitas, kejujuran, integritas. Itu yang kami butuhkan agar pemilu nanti bisa terselenggara dengan baik dan membuat kita semua datang tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada intimidasi, tanpa ada rasa takut. Saya kira nggak salah kalau Anies menyatakan seperti itu, karena tadi yang kata orang Jawa cetro-welo-welo saja, itu yang terjadi di GPK ya, yang terjadi di arena Indonesia ketika para kepala daerah para kepala desa, perangkat desa tepatnya itu dikumpulkan di sana pada waktu itu dan bertemu dengan Gibran. Dan kemudian di situ Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran di situ. Dari situ saja kita udah hopeless, kita pasti nggak bisa berharap banyak dengan Bawaslu itu kan gitu. Dan saya kira pasti Anies dan Caimin juga paham soal itu. Iya, betul sekali Mas Ersu. Nah, inilah yang kemudian kita sekarang memang melihat selama ini, mungkin kita bisa bahas ya apa yang terjadi di lapangan begitu. Jadi kalau kita melihat tadinya kan ini kan dua kekuatan yang bersatu gitu ya Mas Ersu. Ya. Sebelum kemudian Gibran betul-betul ditunjuk oleh Pak Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Sebelum itu kan masih ada pergulatan dan semacam keyakinan dari PDIP begitu, Hasto dan kawan-kawan dan semuanya masih yakin bahwa Gibran itu masih bersama mereka, Pak Jokowi masih bersama mereka begitu. Tidak mungkin akan berlabuh ke Pak Prabowo dan kemudian bahwa Pak Jokowi kemudian akan mengendorse Prabowo begitu. Jadi ketika itu terjadi, kita masih ingat, maka yang istilahnya dikuyo-kuyo itu adalah kubu dari Anies, karena Anies sudah dideklarasikan dari sejak Oktober tahun 2022 begitu. Jadi ketika itu kekuatan besar yang mengkuyohi seperti Anies gitu ya, berkali-kali akan diperiksa untuk kasus Formula E, bahkan sampai sudah belasan kali, ada yang mengatakan bahkan sampai 20 kali itu sudah ada gelar perkara begitu dengan BPK begitu. Tapi itu tidak juga tembus, itu satu-satunya mungkin rencana dari rezim yang kemudian gagal gitu, yaitu untuk mentersangkakan Anies lewat KPK, lewat Firly Bahuri dan kawan-kawan. Tapi kemudian ternyata kekuatan tersebut pecah begitu, dan ternyata ini kemudian ya sebagian orang itu mengatakan bahwa ini adalah
merupakan wujud dari sholawat Iya, yang iya, diucapkan iya, oleh iya. kubu Anies gitu ya, bahwa zolimin bizolimin itu betul-betul tampak begitu karena rupanya kalau kita lihat saat ini dua kekuatan besar ini betul-betul saling bertumbukan begitu, Ya, saling mengungkap kecurangan, saling mengungkap skenario antara satu dengan yang lainnya begitu. ya, ya. Seperti misalnya dari kubu Ganjar begitu berkali-kali yang sering bersafari ini kan Roma Hurmuzi nih dari Hmm. satu podcast ke podcast yang lainnya begitu ya rajin sekali dan dia mengungkapkan mungkin dia memang tetap punya jaringan di pihak Pak Prabowo ya jadi dia tahu tim medianya itu akan melakukan apa nanti apa yang akan disuguhkan bahkan soal gimmick gemoy itu sendiri sebelum menjadi sangat populer seperti sekarang itu sudah diungkap oleh Roma Hurmuzi oleh Romi bahwa nanti itu yang namanya visi misi tidak akan dijelaskan dengan sangat gamblang itu bukan jualan utama. Nanti jualan utamanya adalah gimmick-gimmick begitu. Karena yang disasar itu adalah para pemilih muda, para Gen Z. Gen Z ini menurut beberapa pengamat juga mengatakan bahwa mereka tidak mau berpikir yang terlalu susah. Mereka inginnya happy-happy, sesuatu yang tidak ada marah-marah, yang tidak ada apa namanya saling tumbrukan begitu ya. Jadi sesuatu yang enak untuk dilihat dan ada apa bahasa-bahasa yang memang digunakan oleh mereka. Nah, itulah yang kemudian ditangkap oleh tim media dari Pak Prabowo begitu. Ya, tapi kalau ini kan strategi kampanye ya, saya kira ya. Betul, iya. Lebih saya sebut sebagai rebranding. Bagaimana Pak Prabowo yang tadinya di apa dia ceritakan sebagai harimau gitu, jadi sekarang jadi meong, bukan jadi meong, jadi gemoy gitu Jadi ya. gemoy. Tapi, Iya ya. Sementara kalau kecurangannya juga banyak. ya, tapi kita bahas kecurangannya saja dulu, Mbak. Jangan kita bahas strategi Kampanye. ya, oke. Mungkin kita mulai dari mana kalau kita mau ngomong soal kecurangan? Yang saya kira kita gunakan saja yang mereka saling bongkar itu lebih menarik. Jadi bagaimana PDIP membongkar kecurangan Jokowi dan kemudian juga timnya Pak Jokowi itu membongkar juga fakta-fakta kecurangan dari tim PDIP dan Gibran dan Ganjar. Gitu. Iya iya iya. Yang pertama itu tentu saja yang terjadi pada Yan Pitmoso ya Mas Hersu Bupati Sorong. Ya. Itu kalau saya melihat sih ya nuansanya sampai saat ini dan kenapa itu tidak ditemuan itu kan temuan oleh KPK merupakan hasil sitaan KPK begitu dan KPK sendiri sampai sekarang juga tidak memberikan klarifikasinya apakah betul itu salah satu dari ini dia hanya mengatakan bahwa oke, akan kami tindak lanjutin akan kami periksa lagi tapi sampai sekarang itu tidak ada penjelasan yang pasti begitu tapi jelas-jelas itu sampai bocor kepada media begitu bahkan surat itu bocor kepada media karena memang ada pihak yang membocorkan begitu dari dalam. Ya, dan itu dari pihak seperti BIN sendiri kan tidak mau memberikan penjelasan yang yang ofisial begitu ya. Jadi hanya berupa Budi Gunawan ada di istana ditanya oleh teman-teman wartawan dan dia mengatakan bahwa tidak mungkin BIN mengeluarkan itu. Sudah selesai dan dia buru-buru. Dan kemudian apa yang dikatakan dari pihak PDIP sendiri dia juga tidak mengklarifikasi yang ini tapi dia menolak bahwa itu dilakukan begitu Mas Irsu. Tapi dari pihak Anies ini kalau dari pernyataannya dia hari ini di Bawaslu ketika diwawancara wartawan sepertinya itu memang fakta integritas seperti itu sepertinya itu memang dilakukan gitu Mas Irsu. Makanya Anies juga mengatakan itu kan satu yang terungkap. Yang tidak terungkap itu ada berapa begitu. Jadi memang fakta integritas seperti ini kalau kita melihat tanggalnya masih bulan Agustus itu adalah masih tanggal pada saat Ganjar, Ibu Megawati dan kemudian Pak Jokowi itu masih menjadi satu kesatuan. Mereka belum betul-betul terpecah walaupun nuansa untuk perpecahan itu sudah ada gitu. Jadi kalau kita lihat ini fakta integritas ditandatangani juga oleh Kabinda yaitu kepala BIN daerah dan kemudian sekarang buru-buru kepala BIN-nya itu sudah diganti oleh Panglima TNI sebelum dia diganti oleh Panglima TNI yang baru yaitu Agus Subianto itu memang sudah di-clear-kan gitu sudah diselesaikan masalah itu begitu Mas Irsu. Tapi kita nggak tahu nih yang di daerah masih seperti apa. Karena kenyataannya saat ini itu banyak sekali diungkap kalau kita melihat di media sosial terutama ya Mas Irsu, ini seringkali yang lebih berani untuk mengungkapkan ini malah akun-akun media sosial. Ya. Dan akun-akun media sosial itu kemudian justru ditangkap oleh media-media resmi gitu, media official begitu. Karena memang
media-media yang media-media akun-akun media sosial ini tampaknya dia lebih apa ya, dia lebih agak tidak terjamah lah begitu ya. Apalagi kalau seandainya itu ada di Twitter apa dan sebagainya itu agak sulit untuk di take down begitu. Nah, terus kemudian biasanya apa yang muncul itu sudah langsung ditangkap dan kemudian menjadi viral. Salah satunya mungkin Mas Ersu yang kita bisa lihat itu ada di Jawa Tengah. Begitu. Jadi yang Mas Ersu dulu pernah ungkap itu soal ada ASN di Boyolali begitu ya, itu kan juga berasal dari akun media sosial yang sama, ASN di Boyolali yang diwawancara dari belakang itu sepertinya seorang ibu begitu ya, ibu-ibu wanita, dan kemudian dia mengatakan bahwa ada iuran semacam itu ya di sana untuk memenangkan PDIP begitu. Nah, itu kan kemudian dibantah keras oleh PDIP, dan itu karena juga wajahnya tidak terlihat si wanita tersebut. Tapi belakangan ini beberapa hari ini muncul lagi viral lagi ternyata ada pensiunan ASN di Boyolali itu yang berani speak up, yang berani berbicara dan jelas-jelas wajahnya itu direkam secara close up. Jadi rupanya dia merekam sendiri dan kemudian dia mengunggahnya di akun Facebooknya Mas Irsu. Ini luar biasa. Dan dari akun Facebook itu kemudian diposting ulang itu di Twitter oleh banyak akun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ex-ASN Boyolali, sekarang sudah pensiun dini sejak tahun 2020, saat usiaku baru 52 tahun. Bicara tentang ASN Boyolali yang disuruh memilih PDIP dan taat dengannya, kalau tidak taat akan dimutasi, itu betul saudaraku, fakta. Saya adalah korbannya, bertahan dengan kebenaran dan ASN harus netral. Juga prinsip saya adalah Allah tujuanku. Berdasarkan juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, wa tawanganu ngala biri wa taqwa wa la tawanganu ngala ismi wa udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Akhirnya saya dimutasi ke sekolah yang jauh, kira-kira lebih dari 50 km dari rumahku. Saudaraku, semoga kesaksianku ini bermanfaat, dan saudaraku ASN semuanya di Indonesia dan khususnya di Boyolali berani tidak taat dengan kemungkaran. Allah tujuan kita, bukan manusia. Ingat, di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini si bapak ini dia menceritakan kejadiannya dia malah justru bukan yang sekarang. Jadi bukan yang sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 di mana dia harus memilih PDIP dan juga memang ada iuran-iuran semacam itu begitu, dan karena dia tidak mau, dia membantah, dia pilihannya adalah yang lain. Jadi saya rasa karena hanya ada dua pilihan ketika itu ya, 01 dan 02, saya rasa ini adalah pendukung 02. Dan kemudian sesudah itu pada seusai dia ketahuan bahwa dia tidak memilih 01 tersebut dan tidak memilih PDIP tersebut, dia kemudian mengaku dimutasi sejauh 50 km lebih dari rumahnya. Jadi ini kalau untuk di daerah, kalau untuk di Jakarta mungkin kita tinggal di Depok, di Bogor, kerja di Jakarta itu sudah biasa. Tapi kalau di daerah 50 km itu sudah lain kota, begitu biasanya. Dan karena dia merasakan itu terlalu berat bagi dia, dia kemudian mengajukan pensiun dini di usia 52 tahun. Pada tahun 2020, dan dia sekarang berani speak up karena bagi dia nothing tulus gitu mungkin. Kalau seandainya ada apa-apa ya dia berani untuk mempertanggungjawabkan itu, dan dia pun sudah pensiun Mas Ersu. Ini luar biasa. Sekarang makin banyak orang yang berani speak up dan orang yang merekam di jalan-jalan Mas Ersu. Ada lagi juga yang juga cukup viral adalah kalau seandainya sebelumnya itu spanduk dari Pak Prabowo dan Gibran begitu ya, dan juga spanduk dari Kaisang yang bermunculan di mana-mana. Ada spanduk Pak Prabowo dan Gibran yang dibawa oleh mobil bak terbuka dan sebagainya. Kalau sekarang ya itu gantian gitu, yang diungkap adalah baliho dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu yang dibawa oleh mobil bak terbuka dan itu adalah plat merah.
Ini temuan juga ini di daerah, cuman tidak terlalu jelas itu plat nomornya Mas Irsu dan daerahnya itu tepatnya di mana, tapi jelas itu adalah plat merah dan kemudian itu diturunkan di pinggir-pinggir jalan untuk siap dipasang. Nah, temuan-temuan macam ini sekarang makin banyak dan juga kalau kita melihat mungkin 2 pekan yang lalu ya, itu ada rapat antara Komisi 3 begitu kan, Ya. dan kemudian ya Mas Heru masih ingat di situ banyak diungkap ya, dan kemudian Waktu itu yang datang adalah Fadil Imron, Komjen Kak Fadil Imron, dia betul kan. dari Ya. kepolisian karena Pak Listio Sigit tidak datang dan kalau kita menyimak kembali mungkin teman-teman off the record bisa melihatnya kembali karena itu cukup seru begitu dan banyak yang speak up di situ yang mengeluh adalah dari PDIP malah justru. Jadi ini protes dari PDIP antara lain ada Trimedia Panjaitan misalnya karena dia dapilnya adalah Toba dan sebagainya begitu ya beberapa kabupaten di sana dia katanya selama 3 sampai 4 hari itu menyusur semua dan dia kaget-kaget karena di malam harinya dia mendapati itu jalanan masih kosong dan paginya itu sudah ada banyak baliho dari Kaisang. Nah, tidak mungkin kata dia itu yang memasang adalah relawan atau kepanjangan tangan kalau di daerah mungkin DPC mungkin seperti atau ranting begitu ya yang memasang. Karena PSI tidak sampai ke daerah tersebut, tidak sampai ke pelosok tempat di mana dia dapilnya yang dia datangi itu begitu. Jadi ini siapa yang memasang yang tangannya atau keberadaannya sampai ke daerah-daerah seperti itu siapa? Nah, dia menyangka itu adalah salah satunya adalah aparat penegak hukum dan dia menjelaskan itu kepada Kapolri ketika itu. Ya, dan ada Kepada juga, Fadil Imron. ya, Ya. dan ada juga kalau seingat saya lupa persis kalau nggak salah anggota DPR dari PDIP yang dari Kalimantan Timur dan dia kalau nggak salah dia juga mantan polisi gitu ya, yang mempersoalkan itu juga gitu. Jadi memang kalau waktu di dalam rapat itu PDIP ya menuding bahwa polisi bermain untuk Prabowo dan Gibran kan begitu di situ ya. Tapi sebaliknya kemudian dalam kasus seperti Kabinda Papua Barat itu kan kemudian menjadi dasar juga tim dari Prabowo Gibran untuk menunjuk bahwa ya, mereka juga bermain. Jadi yang mereka sebut ini seperti maling teriak maling begitu kalau si Andri Rosiade menyebutnya itu timnya Ganjar gitu. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian dari pihak Prabowo Gibran ini juga akan mengungkap bahwa banyak kepala daerah itu yang memang kepala daerahnya berasal dari PDIP atau setidaknya didukung tadinya majunya oleh PDIP. Dan kemudian mereka ini ada di banyak daerah dan jauh sebelum ini kan memang sudah ada perintah dari Ibu Mega kepada mereka untuk memenangkan PDIP di daerahnya masing-masing. Tentu ini menjadi beban kan, ini menjadi penilaian tersendiri untuk DPP begitu. Nah, dan PR ini yang tadinya sepertinya akan berjalan mulus begitu ya, ini kemudian sekarang Berantakan. ragu ini Mas Yusuf. Ya berantakan ini memang skenario ini itu yang menjelaskan mengapa waktu itu PDIP itu tetap seperti tarik ulur dengan Pak Jokowi. Kendati tanda-tandanya bahwa Pak Jokowi itu akan meninggalkan PDIP, tapi PDIP masih mencoba untuk mempertahankan itu ya, termasuk mulai Gibran yang pada waktu itu bolak-balik ketemu dengan Pak Prabowo hanya dipanggil, diingatkan dan sebagainya. Kemudian sampai bahkan kemudian ketika Gibran pun sudah resmi ditunjuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo pun juga masih belum tegas sikap dari PDIP kan begitu lagi ya. Jadi memang PDIP ini sekarang saya kira kalau kita tadi nyebut bahwa sebenarnya yang kejepit di tengah itu sekarang Anies Baswedan karena yang satu punya infrastruktur kepala daerah dan Badan Intelijen Negara, yang satu punya infrastruktur yang antara kepolisian kalau meminjam teman-teman PDI menyebutnya begitu, dan belum kita tahu nanti juga birokrasi pemerintah dan sebagainya. Sementara Anies nggak punya apa-apa karena saya kira kan kepala daerah dari PKS dan kemudian dari Nasdem dan PKB nggak sebanyak yang dimiliki oleh dua kubu ini ya Mbak Agi ya. Kalau PDIP di Jawa Tengah ini, kalau tidak salah saya berapa ya, itu hampir separuh lebih ya kepala daerah di sana itu adalah dari PDIP, belum lagi ketua-ketua DPRD dan sebagainya. Jadi memang PDIP sangat berkuasa di situ. Nah sementara Anies nggak punya apa-apa. Nah itu dalam kasus soal ini dia terjepit. Tetapi sekarang ini kelihatannya justru kalau dalam situasi konfliknya dengan Pak Jokowi itu membuat PDIP betul-betul kehilangan banyak sumber daya yang selama ini bisa mereka andalkan begitu ya, dan itu menjelaskan mengapa saya kira sekarang kalau kita lihat elektabilitasnya Ganjar itu sudah mulai tersalip oleh Amin gitu, karena Amin ini terutama konsolidasi
PKB saya kira itu yang selama ini jadi titik lemah dari Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur kelihatannya sudah mulai tertata rapi gitu Mbak Agi ya. Iya, kalau saya lihat seperti yang kata Mas Hersu tadi, itu amburadulnya di daerah itu terlihat betul gitu Mas Hersu. Bahkan ada nama-nama yang tadinya itu tidak berani diungkap, sekarang mulai terungkap dan itu terungkapnya lewat tadinya kalau di media resmi begitulah ya, oleh pers begitu, itu nama itu tidak disebut. Hanya dikatakan bahwa ya tahulah kalau seandainya kita ada di sana, siapa yang berkuasa itu tanya saja, pasti masyarakat sana akan menjawab. Tapi sekarang itu sudah dicetok welo-welo gitu ya, diungkap oleh media sosial. Seperti misalnya salah satu contoh ini Mas Irsu, seperti di Boyolali misalnya lagi-lagi di sana begitu, karena memang menjadi sorotan betul ini ya. Selain dia juga wilayahnya masuk ke dalam Solo Raya lah ya begitu Mas Irsu, dan ini kan juga menjadi target dari Gibran begitu untuk mencuri kemenangan PDIP di sana begitu. Jadi pertarungan sangat ketat dan terakhir ini ada rekaman begitu. Saya rasa ini seharusnya rekaman ini ada di-keep oleh mereka sendiri ya. Tapi kenapa sampai bocor keluar nggak ngerti ini. Karena memang banyak sekali perpecahan di dalam tubuh-tubuh para relawan dan juga tubuh-tubuh di partai itu sendiri begitu. Urusan pilpres ra nganggo dinyang ya. Urusan pilpres kowe Pak Ganjar. Siap. Gibran itu dadi wakile. Wah ora Mas Prabowo wae ora urusan pokoke Pak Ganjar. Siap. Kowe milih Pak Ganjar kan Mbah Mahfud. Ya, kuwi wis. Ya tadi. Ya. Ora usah ngomong malih rasa ragu. Siap. Siap, Mas. Yo, Pak Lurah. Sip. Yo. Jadi ada sebuah rekaman di mana mantan Bupati Boyolali yaitu bernama Seno Gede begitu ya, itu yang dikatakan oleh masyarakat sana itu sebetulnya dia yang lebih memiliki power begitu ya dalam menentukan soal-soal sosial gitu, siapa yang menentukan ini, siapa yang siapa yang terjun begitu ya ke daerah begitu misalnya, dan karena ini dia memang pentolan PDIP juga di sana sama dengan FX Rudi di Kota Solo begitu. Nah, ini sampai ada rekaman dari Seno Gede ini keluar, ini kan bisa memperlihatkan bahwa tanda-tandanya adanya perpecahan di dalam gitu. Jadi mereka sudah tidak solid lagi, mereka saling membuka begitu. Walaupun mungkin sebelumnya ini adalah sesuatu yang bagi kita yang melihatnya dari luar ini adalah bentuk kecurangan begitu ya Mas Ersu. Tapi bagi masyarakat di daerah mungkin ini sebetulnya sebelumnya adalah hal yang biasa begitu kan, yang terjadi selama bertahun-tahun. Kalau ada pileg, kalau ada pilpres, pilkada seperti itu begitu. Tapi sekarang itu ya diungkap sebagai bentuk kecurangan begitu. Ya, oke. Ya, ini kan dari sisi PDIP-nya ya. Bagaimana kalau dari sisi Prabowo Gibran sendiri gimana, Pak? Udah banyak ya, udah sering diungkap ya. Iya, kalau dari lagi-lagi ini mungkin seringkali yang diungkap dari Prabowo Gibran itu mungkin secara tidak langsung ya Mas Irsu. Karena Prabowo dan Gibran ini di-endorse oleh kita tahu di belakang yang namanya anak presiden, kita tahu di belakangnya pasti ada Pak Jokowi lah. Dan kita tahu Pak Jokowi sebagai presiden ini memiliki infrastruktur kan seperti itu. Jadi kejadian-kejadian itu tidak langsung mengarah kepada ini perintah Pak Prabowo. Kita sulit mengatakan demikian begitu. Tapi seperti misalnya mereka saling mengintimidasi gitu ya, dan kemudian seperti misalnya aparat begitu dari kepolisian mendatangi markas relawan atau kemudian kantor DPC di daerah begitu, terus kemudian mencabuti baliho atau poster dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu kan, dan kemudian ada yang merekam seperti itu, yang ini pasti tidak akan terjadi kalau seandainya mereka bersatu begitu kan. Ya. Memang banyak sekali ya laporan-laporan itu ya, yang seperti kemarin terjadi di Jawa Barat mengaku mereka dipilih oleh PDIP. Sebelumnya juga yang paling pertama di Solo ya, yang di kantor DPC-nya didatengin oleh polisi. Kemudian yang cukup ramai itu yang terjadi di Palu waktu Hasto hadir di sana kan. Ini ada sejumlah intel masuk ke situ ruangan itu. Nah, tapi belakangan kemudian dibantah oleh Polda, dan yang menarik DPD 1 Sulawesi Tengah pun itu membantah. Nah, kita tidak tahu apakah dia membantah itu faktanya memang betul tidak ada, atau dia
diintimidasi juga. Iya betul. Terus kemudian juga kantor kantor relawan di Jakarta begitu ya. Itu rame juga, tapi kemudian kan dibantah juga bahwa itu adalah sekedar pengamanan gitu. Tapi tidak ada gambar atau kemudian protes dari kantor relawan lain ataukah DPC atau DPD partai partai lain begitu ya yang didatangi begitu. Nah, ini yang membuat apa mungkin membuat kecurigaan atau kemudian tuduhan begitu karena memang kita melihat keduanya ini Mas Irsu yang sekarang memang ramai banget dan sebetulnya Anies ini ada di pinggiran ya. Sekarang tidak terlalu dikuyo-kuyo begitu. Tapi tetap saja banyak banyak halangan sekarang. Itu kan dikatakan juga oleh kubunya Anies begitu Mas Irsu. Yang seperti misalnya kalau mereka kemana-mana dari sejak sebelum-sebelumnya kalau ini ya itu diikuti dari sejak tahun lalu sebetulnya itu diikuti oleh siapapun. Terus kemudian misalnya mereka menginap di mana ada juga yang kemudian nempel menginap di situ juga yang mereka tahu lah kalau kita pun sebagai wartawan kalau kita mengikuti demonstrasi kita kan juga bisa menebak mana yang intel mana yang bukan kan seperti itu begitu jadi ya Sekarang bukannya sudah ini Mbak, masing-masing capres cawapres ini melekat aparat kepolisian yang menyerang, bukan? sekarang sudah Ya? Sekarang sudah, karena mereka sudah dianggap sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, apakah ini menjadi keuntungan bagi Anies begitu ya? Kemudian justru ya. Ataukah ini justru kerugian begitu? Jadi ya, tapi itu seringkali juga kok Mas Herisu kita juga maaf ini agak melenceng sedikit ya. Itu seringkali yang seperti itu juga itu tergantung hati nurani loh. Jadi misalnya dia ditugaskan itu, tapi akhirnya dia jatuh cinta, itu bisa saja begitu kan? Misalnya untuk memata-matai tidak hanya sekedar Anies, memata-matai Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian orang yang mendengarkan pidatonya Pak Mahfud, bergaul dengan dia, ikut menjadi jamaah sholatnya dia misalnya, lama-lama malah jatuh cinta kepada Pak Mahfud. Bisa saja. Apalagi kepada Caimin yang ngebanyol, yang friendly, gitu ya seperti itu. Itu bisa saja. Yes, oke. Oke, saya kira konstelasinya jelas sekarang gitu ya. Ini bertarung antara gajah dengan gajah, tapi yang satu gajahnya yang sudah mulai kehilangan taring gitu ya. Bukan taring ya, kalau gajah itu apa ya? Gading ya. Kalau untuk Gading, iya. ya, bertarung itu kan nggak saya nggak tahu kalau gajah bertarung tuh menggunakan gading atau Menggunakan Mas Ersu. Iya. 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 Menggunakan gadingnya untuk sebagai apa namanya alat perangnya dia begitu. Yang satu sudah mulai gadingnya udah mulai copot gitu ya. Masih full. Sementara Anies mungkin menonton saja dan dia tapi tetap kena lah. Bagaimanapun dia juga jadi target ini. Ini saya kira petanya menarik. Saya tidak tahu apakah ini betul seperti yang tadi Anda sebut bagian dari efek dari sholawat Asgil karena yang katanya korban pertama itu kalau anak-anak muda sekarang nyebutnya instan karma sih. Itu instan karma itu gitu. Dan sekarang apakah kemudian PDIP dan Pak Jokowi ini bagian dari itu juga mari kita lihat saja kan memang kita sebutkan bahwa senjata orang yang beriman itu adalah doa kan begitu ya Mbak dan doa orang yang dizalimi itu katanya nggak ada hijabnya itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat perkembangannya seperti apa Mbak Agi ya. Oke di luar saya kira cukup ya kita bicara soal kecurangan ini Mbak Agi ya. Iya cukup cuman kita ingatkan juga mungkin ya Mas Hersu kepada pemirsa off the record begitu bahwa nanti akan gelontoran uang itu akan makin banyak amplop itu akan bertebaran. Oh ya salah satu ada juga Mas Hersu ini yang apa namanya cukup viral begitu ya yaitu ketika kemarin ada ini yang viral ini video dari Gibran sebenarnya hanya video pendek begitu tapi dia terlihat ketika melakukan safari ke daerah ini mungkin kemarin dia baru saja melakukan safari di Sulawesi ya kalau tidak salah ini di Sulawesi kejadiannya di mana dia mendatangi masyarakat begitu kan langsung begitu dan kemudian dia membagi-bagikan amplop gitu sebelumnya juga pernah dia ada di stage gitu ada di atas panggung dan kemudian melempar-lemparkan amplop gitu nah ini terjadi sebelum ada kampanye, jadi belum masuk ke tanggal 28. Jadi mungkin kalau ini bisa dikatakan kategori sedekah kali ya. Mungkin bisa jadi sedekah. Iya,
Nanti meniru Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi lempar-lempar apa namanya kaos seperti itu ya, bingkisan gitu sembako. Nah, Gibran ini bentuknya kecil aja, ringan begitu, amplop Ya, gitu. Nah, saya oke. tidak tahu apakah pola seperti ini nantinya ketika sudah masuk ke masa kampanye tanggal 28 ini kira-kira menjadi catatan Bawaslu atau tidak? Termasuk ke dalam money Dan politik saya atau kira tidak? money politik itu akan jadi salah satu andalan yang utama di luar money politik yang resmi ya, dalam hal ini bisa bansos Mhm. BLT itu kan Ya, money politik resmi gitu ya. Tapi betul. saya lupa kita soal kecurangan itu kan sebenarnya tadi kita menyinggung-nyinggung soal Mahkamah Konstitusi kan itu bagian dari kecurangan juga. Kalau nggak salah sekarang Paman Gibran Ya. ini sedang melakukan perlawanan Mbak Aki kan, sedang mengajukan PT UN ya tentang diangkatnya Pak Soehartojo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Iya, betul sekali Mas Irsu. Jadi kalau kita melihat ke sistem informasi dari PT UN gitu ya, tentang penelusuran perkara, maka akan muncul begitu bahwa Pak Anwar Usman ini melakukan gugatan begitu kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi disebutkannya Ketua Mahkamah Konstitusi kan berarti itu Pak Soehartojo ya. Ini upaya kedua dia setelah sebelumnya dia melayangkan surat keberatan. Ya, kita sudah bicarakan itu pekan yang lalu. Dia melayangkan surat keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada teman-temannya sendiri di MK begitu. Dan ini sudah dirapatkan lewat rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan menurut Ibu Eni Nurbaningsih itu sudah dijawab bahwa para anggota MK ini hanya melaksanakan hasil dari atau vonis dari MK-MK. Malah justru kalau dia tidak melaksanakan itu mereka malah justru bersalah. Kan Pak Anwar Usman ini sudah divonis bahwa dia melakukan pelanggaran etik berat dan kemudian dia dibebas tugaskan atau diberhentikan begitu, dan itu wajib untuk dilaksanakan dengan segera. Jadi mereka hanya melaksanakan itu. Nah, ini upaya yang kedua yang dilakukan adalah mengajukan gugatan ke PT UN, yang beberapa pengamat sih mengatakan sebenarnya Pak Anwar Usman ini tidak memiliki legal standing, yaitu sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini karena dia tidak bisa mempersepsikan dirinya sebagai MK begitu. Jadi dia sebagai pribadi saja begitu kan ya. Dan sementara itu seolah-olah MK-nya juga rugi begitu. Nah, Jadi iya, iya. Ini menarik kalau dia omongin selama ini kan MK itu selalu kalau kita melakukan gugatan dibilang nggak punya legal standing. Ini menarik kalau Pak Anwar Usman tidak punya gantian. standing ya. Tapi kita mesti tahu bahwa ini saya kira memang pasti Pak Jokowi akan melakukan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Komposisinya kan sekarang dengan Pak Anwar Betul. akan tidak menyidangkan perkara sengketa berbahaya. Ini ya situasinya berbahaya karena tidak bisa dikendalikan Mahkamah Konstitusi. Makanya kabarnya kan akan ada perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi seperti kemarin dalam wawancara saya dengan Profesor Denny Indrayana, dia dengar informasi bahwa Saldi Isra ini akan disingkirkan gitu dengan figur yang bisa dikendalikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira pasti Mahkamah Konstitusi apa yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman itu bagian dari itu tadi ya, bagaimana coba mempertahankan posisi Mahkamah Konstitusi agar tetap bisa dikendalikan oleh istana. Itu kita mesti lihatnya seperti itu, Mbak Agi. Ya, dan ini kita jangan menganggap remeh ini begitu. Yes, jangan Karena dianggap remeh ini ya. sekarang setelah Soehartojo ini diangkat menjadi pimpinan MK, Soehartojo ini juga akan membentuk MK-MK secara permanen. Jadi kalau kemarin Pak Jimli itu hanya secara ad hoc setelah tugasnya selesai, tanggal 24 kemarin mereka sudah selesai begitu, sudah tidak menjabat lagi. Maka sekarang ini secepatnya dia akan segera membentuk MK-MK permanen karena itu merupakan suatu amanah. Nah, ya, dan ketika ditanya dia siapakah anggota MK-MK-nya, apakah sama atau tidak, dia menjawab bahwa ada kemungkinan Jimli Asidik, terus kemudian kemarin siapa Pak Binsar ya, Pak Binsar Bintang namanya kalau tidak salah ya. Saya lupa ya. Saya lupa, ada satu. Iya, profesor itu, terus kemudian satu lagi. Bintang Saragih ya. Pak Bintang Saragih begitu. Bintang Saragih. Iya, Pak Bintang Saragih ya. Ya, Bintang Saragih ya. Iya, Bintang Saragih. Dan Wahyudin Abbas ini kan mau pensiun bentar lagi, jadi sebenarnya cocok juga. Iya, dan ini berbahaya Mas Hersu, karena sebetulnya Pak Saragih ini kan sebetulnya suara dia itu menginginkan agar Pak Anwar Usman itu dipecat dengan tidak hormat sebagai hakim MK, bukan tidak hanya sekedar sebagai ketua MK saja dan sekarang masih tetap menjabat sebagai hakim MK begitu. Nah, kalau dia tetap naik begitu ya, seperti yang dikatakan Pak Soehartojo, dia memiliki kans untuk menjadi anggota tetap dari MK-MK, wah ini berbahaya sekali juga gitu. Okay.
Oke, bagi ya, kayak saya kira ini seru soal jadi udahlah Bawaslu jangan nggak usah ngomong soal pemilu damai. Yang paling penting itu pemilu fair, jujur dan adil. Itu jauh lebih penting ketimbang pemilu damai. Karena damai itu akan tercipta dengan sendirinya ketika pemilunya berlangsung secara jujur dan adil. Gitu ya, Mbak Agi ya. Oke, mari kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita mohon pamit. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat. Wah.